ikhwan fillah. Ketika beliau jalan ke sebuah tempat menemukan sekelompok orang lagi mengantri air, di belakang mereka ada dua perempuan tengah menunggu karena tidak mungkin nyatu dengan laki-laki. Kan kemudian dibantu, Pak. Sampai si dua perempuan ini bisa pulang lebih awal. Bapaknya nanya, kok tumben pulang lebih awal? Dibantu sama seseorang. Bapaknya mengatakan panggil. Diundanglah kemudian untuk jamuan makan sebagai ungkapan terima kasih telah menolong kedua putrinya. Singkat cerita, ibu kan si perempuan menawarkan, Pak, udahlah cari pekerja saja. Dan sebaik-baik pekerja adalah, kata putrinya, al-qawiyul amin, yang fisiknya kuat dan yang amanah orangnya. Jatuh ke siapa? Beliau, Pak Nabi Musa. Sampai pada akhir nanti dinikahkan sama salah satu putrinya. Al-amanah ikhwan fillah. Rasul SAW terkenal sifat amanah sejak kapan? Setelah jadi nabi apa sebelum jadi nabi, Pak? Sejak sebelum jadi nabi. Pernikahan beliau dengan Khadijah juga karena diantaranya sifat amanah yang dimilikinya. Tapi hari ini amanah jadi sebuah perhiasan yang sulit dicari, Pak. Sulit dicari, ikhwan fillah. Malah kita sendiri pun walaupun tahu pentingnya amanah, kita kadang khianat. Walaupun kita tahu amanah itu adalah ketika dikhianati menjadi orang munafik, kan begitu. Nabi mengatakan ayatul munafiki salatun, cirinya orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza tu'mina khana, kalau diamanahi khianat. Wa idza apa lagi, Pak? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Ini kan ciri munafik yang kita sama-sama tahu, tapi nggak tahu kenapa kita kayaknya bermudah-mudahan banget gitu. Bikin janji ke orang dilanggar juga, ngomong suka ada diselipin bohong-bohongnya gitu. Khianat pun demikian. Maka betul kata Nabi, di antara ciri kiamat itu adalah ketika khianat sudah diambil dari hati-hati manusia. Dan sekarang sudah mulai kita melihatnya. Malah dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan akan datang suatu masa di mana nanti orang amanah dianggap tukang khianat dan orang yang khianat dianggap orang yang amanah. Allahul musta'an. Jadi amanah ini kalau diartikan sebuah benda, maka dia adalah barang yang dititipkan untuk dijaga, untuk kemudian ditunaikan hak-haknya. Tapi kalau dia diartikan sebuah pekerjaan, maka amanah adalah menjaga barang itu, sehingga membuat nyaman orang yang menitipkannya. Itu amanah ketika diartikan sebuah pekerjaan. Bisa dibedakan? Saya bacakan sebuah keterangan, Pak, dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Ketika beliau memberikan penjelasan tentang, kan di antara ciri orang beriman itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang bertakwa adalah, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Imam As-Sa'di mengatakan, ikhwan fillah, yang dimaksud dengan amanah adalah setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu amanah. Seperti sholat, kemudian zakat, kemudian hal-hal yang lainnya. Begitu pula setiap perkara yang diwajibkan seorang hamba yang berkaitan dengan manusia, seperti akad pernikahan, akad jual beli, akad titipan, itu pun sama-sama amanah. Nah, orang beriman menunaikan amanah-amanah ini dengan sangat maksimal. Dalam ungkapan yang lain, dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan, wal amanatu takhtalifu fatakunu bainallahi ta'ala wa bainal abdi. Amanah itu beragam bentuknya.
Ada amanah antara hamba kepada Allah, ada amanah antara hamba kepada hamba lagi. Antara hamba kepada Allah adalah kas-salat, seperti salat, wasiyam dan saum, wal ibadatil lati aujabahallahu alaihi, atau ibadah-ibadah lain yang Allah wajibkan kepadanya. Wa takunu bainal abidi kal wada'i was-sana'i. Adapun amanah antar sesama manusia seperti barang titipan atau perusahaan. Maksudnya kita kerja di sebuah PT gitu, Pak. Kita harus amanah. Fa'alal abdi al-wafa'u bijami'iha. Maka seorang hamba wajib menunaikan hal-hal tersebut seluruhnya. Jadi jangan mentang-mentang kan ini mah kepada manusia lah, nggak apa-apa dilanggar juga, nggak gitu konsepnya, Pak. Malah Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, al-mu'minu ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan syarat-syarat yang berlaku pada tempat tinggalnya atau tempat kerjanya. Amanah ini penting, Pak. Saking pentingnya Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya sifat amanah, wala dina liman la ahdalah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga janjinya. Dalam riwayat yang lain juga Nabi pernah mengatakan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang kalau kamu memilikinya, ada 4 hal yang kalau kamu punya 4 hal ini, seandainya kamu tidak mendapatkan apapun di dunia ini, kamu gak akan bersedih hati. Saya pahami gitu, Pak. Ada 4 hal yang kalau kamu punya hal ini, maka apapun yang tidak engkau dapatkan itu gak akan bikin kamu kecewa. Tidak akan bikin kamu sengsara, tidak akan bikin kamu rugi. Apa saja? Yang pertama 4 hal ini kata beliau adalah hifdzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu haditsin, jujur dalam setiap bicara. Yang ketiga, husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Dan yang keempat, wa iffatun fi ta'matin, iffah dalam makanan. Iffah itu diartikan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Kalau punya 4 hal ini, gak punya apa-apa pun, kata Nabi, aman tuh, Pak. Karena 4 hal ini adalah perhiasan yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Amanah ini sebuah perkara yang sekali lagi penting dan perlu jadi perhatian kita. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah, dan jangan kalian khianat kepada Rasulnya, dan juga jangan kalian khianat kepada orang-orang yang sudah ngasih amanat kepada kalian, padahal kalian tahu gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi sampai mengatakan, Pak, saking pentingnya amanat, annal amanata addal amanata ila man ittamanaka wala takhnu man khanaka. Kata Nabi, tunaikan setiap amanah yang dibebankan kepadamu dan jangan khianat walaupun kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Tunaikan amanah kepada orang yang ngasih amanat kepadamu dan jangan khianat sekalipun kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Saking pentingnya amanah, ya fillah. Kan kita suka ada ya kadang perasaan pengen balas dendam gitu, Pak, sama orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengkhianati kita. Kata Nabi, jangan, saking pentingnya amanah. Nah, kita akan membicarakan sedikit tentang apa tanda atau apa sebab seseorang bisa menjadi amanah, dan apa tanda seseorang dikatakan punya sifat amanah.
Ternyata ikhwanufillah, di antara salah satu tandanya ada dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, di hadis nomor 256. Hadis 256. Dikatakan dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaannya kepada beliau. Masih ingat Abu Hurairah? Sahabat yang bagaimana, Pak? Kita ulang nih. Masih ingat Abu Hurairah yang bagaimana? Suka kucing. Betul, seorang sahabat yang suka kucing, Pak. Kata sebagian para ulama, makanya disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi sebagian mengatakan disebut bapaknya kucing bukan karena suka kucing, melainkan beliau ketika bersama Nabi itu kayak kucing dengan majikannya. Kemanapun Nabi pergi, beliau mendampinginya. Makanya beliau paling tahu tentang kehidupan Nabi, walaupun kebersamaan sama Nabi cuma 3 tahun. Pernah sampai ketika Nabi mau BAB saja ngajak Abu Hurairah, Pak, diikutin sama Abu Hurairah. Sampai Nabi mengatakan, Abu Hurairah, ya cariin batu lah. Cariin batu, kata beliau. Buat apa? Buat istijmar, mensucikan diri dari kotorannya. Itu Abu Hurairah yang pernah dipanggil, Pak. Beliau juga pernah ngambil air, pernah nyiapin sandal. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang Masya Allah. Masya Allahnya kenapa? Pertama, orang yang sangat berbuat baik sama ibu atau kedua orang tuanya, terutama ibu. Dikatakan beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji sampai ibunya meninggal dunia. Karena beliau lebih memilih untuk ngurus orang tuanya daripada melaksanakan ibadah haji. Suatu ketika Rasul pernah berkumpul dengan para sahabat. Kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, saya pernah keluar dari rumah saya karena saking laparnya. Saking lapar gak ada makanan di rumah. Lalu keluarlah, ketemu lalu bersama dengan sebagian kelompok orang. Mereka nanya kepadaku, kamu ngapain keluar? Lapar, kata mereka. Wah, sama kalau gitu. Akhirnya kemudian mereka dengan para sahabat, Pak, datang ke Rasulullah SAW. Nabi nanya, ada apa nih kalian datang? Rasul, lapar. Lapar, Rasul. Kemudian dikatakan Rasul membawa 1 nampan berisi kurma, Pak. Lalu Rasul membagi setiap orang 2 butir kurma. 2 gitu, Pak. Abu Hurairah mengatakan, lalu aku mengambil salah satunya, memakannya, dan menyembunyikan satunya yang lain. Rasul ternyata melihat aku. Nabi mengatakan, hei, kenapa itu disembunyiin? Makan. Kata beliau, Rasul, buat ibu saya. Di rumah dia belum makan. Nabi mengatakan, kulha, makan. Nanti kuberikan kamu tambahan 2 buat ibu. Ya. Kan suka ada cerita yang terjadi biasanya ibu siap tidak makan untuk anaknya, Pak. Sekarang juga ada kisah anak yang siap tidak makan untuk, tapi dulu, Pak, nggak tahu kalau sekarang. Allahul musta'an. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang pernah mengatakan dari salah seorang tabi'in, aku pernah berkunjung dan bertamu di rumahnya Abu Hurairah selama kurang lebih 5 hari, kata beliau. Dan Masya Allah, di 5 hari itu di setiap malamnya aku menemukan kalau keluarga Abu Hurairah itu gantian, Pak, untuk memanfaatkan waktu malam mereka. Malam dibagi 3. 1 bagian untuk bangun salah seorang kemudian sholat. Nanti beres dia bangunkan yang lainnya, kemudian dianya tidur. Beres lagi yang kedua, bangun yang ketiga, yang orang yang ketiga gitu. Dibagi, diatur gitu, Pak. Tidak sholat berjamaah bareng-bareng, bukan, tapi satu-satu. Di waktu yang berbeda, saling mengingatkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sering menangis, malah kadang berteriak di pagi hari dan di sore hari, Pak. Sampai orang-orang heran menanyakan, kenapa engkau berteriak, ada apa? Demi Allah, kata beliau, aku teringat dengan firman Allah dalam Al-Quran,
di mana tiap pagi dan petang Allah menampakkan azab kepada Fir'aun di alam kuburnya. Dan aku takut dengan hal tersebut, kata beliau. Abu Hurairah malah dikatakan beliau nangis terutama ketika menjelang wafatnya. Sampai orang-orang nanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku nangis karena aku khawatir bekal yang kumiliki hari ini sampai detik ini tidak akan cukup untuk nanti menghadap Allah. Padahal sahabat Nabi, Pak, pernah ikut perang sama Nabi, Pak, mendampingi Nabi, Pak, dijaminkan surga juga oleh Nabi, Pak. Tapi masih ada perasaan khawatir gak cukup bekal untuk menghadap. Kita sahabat Nabi bukan? Pernah lihat Nabi belum? Ibadahnya getol apa tidak? Terus kenapa harus nyantai-nyantai aja, Pak? Mau sampai kapan? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat pernah ditanya, Pak, Abu Hurairah, kalau engkau saum kamu gimana sih? Beliau mengatakan, aku saum itu sebagaimana nasihat Nabi kepadaku. Karena Nabi pernah memberikan satu pesan kepada beliau, 3 hal. Dan beliau mengatakan, dan aku tidak meninggalkannya sampai meninggal dunia. Masih ingat Pak 3 hal itu apa? Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Saum 3 hari pada setiap bulannya. Yang kedua, salat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, saumnya Abu Hurairah itu selain Senin Kemis dalam sebuah riwayat adalah saum 3 hari di awal bulan. Betul. Kata beliau, aku saum 3 hari di awal bulan, tapi kalau aku ada kegiatan, aku pindahkan ke akhir bulan. Kan kita memahami saum 3 hari dalam sebulan hanya di 13, 14, 15, Pak, ya, yang disebut dengan ayyamul bid. Namun kata para ulama bukan cuma itu. Karena hadisnya ada 2, Pak. Ada hadis keutamaan saum ayyamul bid, ada hadis tentang saum 3 hari dalam 1 bulan. Malah kalau kemudian kita kaitkan dengan penelitian hari ini yang diungkapkan seorang dokter di daerah Jepang kalau tidak salah, dia menemukan tentang keharusan seorang manusia untuk saum minimal 10 hari sekali untuk detox. Sampai dia dapat Nobel gara-gara itu. Padahal dia bukan muslim. Jadi seseorang itu harus menahan diri dari makan selama per 10 hari sekali, Pak, kurang lebih 12 jam. Ternyata kalau dikaitkan sama hadis ini bisa jadi benar gitu. Oh, Rasulullah itu Masya Allah sudah ngasih tahu beberapa ratus tahun yang lalu tentang pentingnya saum minimal 3 hari dalam sebulan. Kita lagi-lagi, Pak, Senin Kemis jarang, tiap bulan juga, apalagi ya yang penting mah udahlah Ramadan aja. Allahu musta'an. Taib. Ala kulli hal, itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sekilas tentang beliau. Kita bacakan keterangannya rahimakumullah. Abu Hurairah mengatakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham. Nabi punya seorang sahabat namanya Abul Haytham. Suatu ketika Abul Haytham ini pernah menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam makanan. Setelah selesai memakan jamuan, Rasul kemudian berkata kepada Abu Haytham dengan mengatakan, hallaka khadimun? Abul Haytham, ente punya pembantu nggak di rumah? Abul Haytham mengatakan, la, enggak Rasul, saya nggak punya pembantu. Lalu Nabi mengatakan, fa idza atani sabyun fa'tina. Kalau begitu nanti kata Nabi, kalau kamu dapat kabar saya punya budak, saya punya tawanan, datang ya. Nabi ingin mengatakan nanti saya kasihlah seorang budak yang bisa membantu meringankan pekerjaan-pekerjaanmu di rumah. Nabi mengatakan baik insyaallah. Singkat cerita, fa utiyan nabiyyu bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Suatu waktu Nabi dapat tuh budak, Pak, 2 orang. Hanya 2 orang. Dan kabar Nabi dapat budak sampai ke telinganya Abul Haytham radhiyallahu taala anhu.
Fa'atahu Abul Haytham, akhirnya beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pernah memerintahkannya datang untuk ke Nabi. Ketika bertemu kemudian ngobrol, singkat cerita Nabi mengatakan kepada beliau, ikhtar minhuma. Abul Haytham, nih saya punya 2 budak, silahkan milih engkau mau yang mana, mau si A mau si B. Kata Nabi begitu, Pak. Tapi kemudian Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli. Rasul, enggak lah, engkau saja yang memilihkannya buat aku. Engkau saja yang memilihkannya buat aku. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyara mu'taminun. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang diajak musyawarah itu haruslah orang yang amanah. Lalu Nabi mengatakan, khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli. Nabi menyebutkan, fulan Abu Haytham, nih ambil yang ini saja. Karena orang ini aku melihatnya rajin melaksanakan sholat. Nabi menggunakan kalimat fi'il mudhari, Pak. Yusalli, bukan sholat. Nabi tidak mengatakan aku melihatnya telah melaksanakan sholat, tapi aku melihatnya senantiasa melaksanakan sholat. Berikutnya kemudian wastausi bihi khairan. Tapi ingat kata Nabi, ketika nanti dia sudah tinggal di rumahmu, tolong perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Diambillah kemudian budak tersebut, Pak, dibawa pulang ke rumah beliau dan ketemu sama istrinya. Ngobrollah kemudian sama istrinya. Diceritakanlah pertemuannya dengan Nabi sampai Nabi memberikan seorang budak kepadanya, sampai Nabi memberikan wasiat kepadanya untuk berbuat baik sama budaknya. Tiba-tiba istrinya nyaut, Pak. Dia mengatakan, wallahi ma anta bibalighin ma qala fihi nabiyyu illa an yu'tiqahu. Kata istrinya, demi Allah, Bang, demi Allah, kamu tidak akan mampu melaksanakan perintah Nabi kepadanya, maksudnya perintah Nabi tentang budak ini, untuk berbuat baik kepadanya sampai kamu memerdekakannya. Kamu nggak akan dikatakan telah mengerjakan perbuatan dari Nabi, perintah dari Nabi, sampai kamu merdekakan budak ini. Itu kata istrinya, Pak. Mendengar kalimat tersebut, Abu Haytham mengatakan, fahuwa atiqun. Kalau gitu, sekarang dia aku merdekakan. Belum pernah disuruh apapun, padahal awalnya sudah jadi budak, Pak, tapi langsung dimerdekakan atas saran dari sang istri. Kisah kemudian dimerdekakannya budak ini terdengar sampai ke Nabi SAW. Lalu mendengar hal tersebut, Nabi mengatakan, innallaha lam yab'ats nabiyan wala khalifata illa walahu bitanatani. Sungguh kata Nabi, Allah itu ketika mengutus seorang nabi atau menunjuk seorang raja, melainkan di sekitarnya akan Allah sertakan 2 teman, 2 rekan, 2 tipe sahabat. Tipe yang pertama kata Nabi, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Ada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkannya akan kebaikan dan mencegahnya dari keburukan-keburukan. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Dan ada juga Allah sertakan bagi mereka teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang justru mengajak kepada kebinasaan, kehancuran, kemaksiatan. Waman yuqa bitanatas su'i faqad wukiya. Maka barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari ajakan-ajakan buruk sahabat buruk, Pak, maka dia aman, dia dilindungi Allah, dia hidupnya akan bahagia. Ini hadisnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini hadisnya. Nah, dalam kitab Rasyul Barad, syarahnya Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, beliau mengatakan ada faidah-faidah indah dari hadis ini, kata beliau. Setidaknya 3. Yang pertama adalah, kata beliau, ikhwan fillah, disebutkan min ma'anil amanati, min ma'anil amanah an yakunal mar'u nasihan mukhlasan li akhihil muslim waqta istisyaratihi iyahu. Di antara makna amanah itu adalah
bukan sebatas seseorang bisa menjaga barang yang dititipkan kepadanya, tapi amanah juga adalah maknanya seseorang mampu ngasih saran ke arah yang lebih baik, Pak. Saya pahami? Kata beliau, di antara makna amanah bukan orang yang bisa jaga barang, tapi juga amanah itu maksudnya orang bisa ngasih saran kepada orang yang dimintai pendapat kepada arah yang lebih baik untuk kehidupan sampai akhiratnya. Seperti tadi Pak, istrinya mengatakan, Bang, kamu gak akan bisa mengerjakan perintah Nabi sampai kamu memerdekakannya. Jadi pahami gitu. Mun ayeuna mah meureun bunyi punten. Mun ayeuna gitu, suami datang bawa gaji, bawa uang cukup banyak habis dari kerjaan. Lalu istrinya mengatakan, Bang, senang gak sama mobil ini, sama duit ini? Ya senang lah. Tahu gak di Quran ada firman Allah yang mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Infakkanlah. Ini orang amanah yang begini di antara sifatnya ikhwanullah, yang mampu ngajak saudaranya, yang mampu ngajak keluarganya, bukan cuma untuk bahagia di dunia, tapi nanti bahagia di akhirat. Ikhwanullah, bisa dipahami kira-kira apa? Walaupun mungkin berat, pasti berat. Ini yang pertama. Rasul pun demikian. Ketika beliau ngasih saran kepada sahabatnya, ketika diminta Rasul, pilihkan ajalah untuk olehmu untukku. Nabi mengatakan, nih pilih yang ini karena orang ini rajin sholatnya. Karena orang ini rajin sholatnya. Dan sholat ada manfaat yang sangat besar bagi orang yang melakukannya atau bagi orang-orang yang di sekitarnya, Pak. Kan begini, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan datang satu kelompok manusia yang suka mengabaikan sholat, akhirnya mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Sholat itu ada kaitan erat dengan mengikuti hawa nafsu. Makin jarang sholat dikerjakan, akan makin besar kemampuannya mengikuti hawa nafsu. Bukan menaklukkan hawa nafsu. Tapi makin sering sholat dikerjakan, seseorang akan makin bisa mengendalikan dirinya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, kata penulis kitab ini, iqamatus sholati dalilun wa alamatun thayyibatun li salahil mar'i wa khawfihi minallahi subhanahu wastidaduhu li tahammulil mas'uliyat wa husni adaiha. Kata beliau, ternyata mendirikan sholat itu merupakan tanda Islamnya seorang manusia, tanda takutnya seorang manusia kepada Allah, dan tanda kesiapan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu kan, lihat nih, ambil si fulan, dia rajin sholat. Kan jadi budak adalah orang yang siap untuk diberikan pekerjaan, yang harus amanah kepada majikannya. Tapi Nabi memberikan ketentuannya, nih orang yang rajin sholat. Menunjukkan apa? Orang yang rajin sholat siap untuk jadi orang amanah. Ini yang kemudian kita sampaikan tadi, ikhwanullah. Apa tanda sebab orang bisa amanah? Ternyata jawabannya salah satunya mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Mal dalam sebuah hadis kita juga pernah menyampaikan, kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin tidur, maka setan ngikat 3 ikatan di kepalanya sambil mengatakan, tidur yang nyenyak ya, tenang aja, malam ini panjang kok. Ketika hamba ini bangun tengah malam lalu berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Kalau dia lanjutkan dengan berwudu, lepas 2 ikatan. Dan kalau dia lanjutkan dengan sholat, akan lepas ke-3 ikatan, sehingga dia akan memiliki jiwa yang semangat untuk bekerja. Ternyata sholat jadi salah satu syaratnya, Pak, untuk punya semangat dalam hidup dan siap bekerja. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Khianat kan perbuatan keji, Pak. Khianat perbuatan munkar, Pak. Dengan salat orang insya Allah tidak jadi khianat. Makanya dalam Islam salat ini perkara yang betul-betul sangat harus diperhatikan. Saking harus diperhatikannya, bukan cuma kita mengerjakannya, tapi kita pun harus memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Sampai Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaika la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk sholat, dan sabarlah kamu ketika merintahkan keluarga untuk sholat. Kami enggak nuntut rizki kepadamu, kata Allah. Kami yang ngasih rizki kepadamu. Allah merintahkan sholat, Pak, bukannya di rizki. Yang pentingnya sholatnya gitu, ikhwanullah. Dan harus bersabar. Saking pentingnya, Pak. Saking pentingnya. Kita sampaikan hal ini berulang-ulang barangkali, karena juga mungkin sudah pernah disampaikan, karena mulai banyak orang-orang yang makin tidak perhatian sama ibadah yang mulia ini, ikhwanullah. Malah menyepelekan, terkesan mengerjakannya pun asal-asalan, waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Padahal ancamannya bagi orang-orang yang mengerjakan, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sampai-sampai ada sebuah pernyataan dari salah seorang sahabat Nabi ikhwanullah. Dan kita pernah menyampaikan pernyataan ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya akan jadi cahaya, petunjuk, keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, tapi orang yang tidak menjaga salatnya, tidak memperhatikan kewajiban salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka tidak akan ada cahaya baginya, tidak akan ada petunjuk baginya, tidak akan ada keselamatan baginya. Malah beliau mengatakan, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak nanti pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan dikumpulkan segeng. Barang siapa? Fir'aun, Pak. Barang Haman, menterinya Fir'aun. Barang Ubay bin Khalaf, salah satu tokoh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengin sama Firaun, dibarengin sama Haman, malah dibarengin sama Qarun juga, Pak. Qarun, Firaun, Haman. Jadi bagi yang pengen kenalan sama Qarun di hari kiamat nanti gampang, nggak usah sholat. Tapi ketemunya di mana? Ya. As-shalah ini penting. Kemudian terakhir saya sampaikan pernyataan Muhammad Luqman. Beliau menyebutkan pelajaran yang ketiga, kata beliau, itsbatul umur kulluha lillah. Dari hadis ini kita mempelajari bahwasanya segala sesuatu ternyata sudah Allah tentukan. Dan di antara ketentuan Allah adalah setiap manusia pasti akan disertai dengan dua kelompok manusia, Pak. Dua tipe sahabat. Dua tipe teman. Ada teman yang ngajak kepada kebaikan, ngajak pengajian, ingetin kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi ada teman-teman yang justru kebalikannya, Pak. Termasuk para nabi pun demikian. Raja-raja pun demikian. Maka jangan heran kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bikin kita kesal, Pak, karena mungkin teman-teman di sampingnya yang kurang. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang mampu bersikap bijaksana, yaitu yang mampu membedakan mana benar mana salah, yang mampu kemudian melindungi dirinya dari ancaman dan ajakan orang-orang yang tidak benar. Ini orang yang terbaik, ikhwanullah. Tapi kan sekarang sulit cari teman-teman yang baik seperti ini. Sulit bukan berarti tidak ada. Ketika ada kemauan, ketika ada niat yang kuat, insya Allah kita akan menemukan teman-teman yang baik. Dan ketika sudah mendapatkannya, Imam Syafi'i mengatakan, jangan dilepaskan, pegang seerat-eratnya. Karena dapat teman yang baik itu melebihi dunia dan seisinya.
Kalaupun kemudian benar-benar sulit, Pak, maka setidaknya kitalah yang jadi teman baik bagi yang lain. Jadi teman baik bagi yang lain, yang mengingatkan akan kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Kalau kita merasa tidak ada teman yang baik, jadi minimal jadilah teman yang baik. Atau kalau kemudian sulit juga, minimal jadilah teman yang baik untuk diri kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa poin yang disampaikan sama Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitab Rasyul Barad yang isinya menjelaskan tentang hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Sampai poin ini, Pak, ada yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan cukup. Tadi sudah bunyi ini ya, bunyi syuruk. Khawatir kelamaan. Enggak. Ada yang mau didiskusikan, Pak, ditanyakan? Enggak, kita ngobrol kalau ada. Iya, Pak. Di awal bulan itu lebih ke tanggal, Pak, bukan ke hari. Iya, di awal-awal. Antara 1 sampai 10 biasanya. Betul. Awal bulan Hijriah, bukan Masehi. Karena hitungan bulan di Islam adalah Hijriah. Yang pertama saum 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua rakaat duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga al-witru qabla an anam. Rasul memberikan wasiat kepadaku untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Enggak apa-apa, Pak, boleh. Itu malah sebagaimana mengatakan yang terbaik setelah tidur atau sebelum sholat subuh, penutup sholat malam, Pak. Karena Nabi mengatakan ij'alu al-witra khawatimi sholat lailikum. Jadikan witir sebagai penutup sholat malam kalian, kata Nabi. Jadi qiyamul lail, Pak, itu kan penting. Qiyamul lail itu sangat penting. Minimal banget qiyamul lail itu, minimal banget. Saya katakan minimal banget, Pak, ya. Adalah sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah. Level keduanya melaksanakan witir langsung beres sholat isya. Level berikutnya melaksanakan witir sebelum tidur. Apa bedanya? Kalau habis isya mungkin Bapak bisa ngobrol dulu. Tapi kalau sebelum tidur ada jeda waktu nanti, Pak. Level yang paling hebatnya, yang di atasnya adalah 2 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir. Dan level yang paling mulianya adalah bangun sepertiga malam untuk mengerjakan qiyamul lail dengan seperti yang Nabi katakan 11 rakaat. Jadi ada tahapan, ada minimalnya lah gitu. Maksudnya adalah kalau bisa jangan sampai yang paling kecil pun nggak dapat gitu. Ya, nggak dapat gitu. Kita katakan sholat isya berjamaah karena Nabi pernah mengatakan begitu. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka pahalanya seperti orang yang qiyamul lail setengah malam. Kalau dilanjut dengan subuh berjamaah maka dia pahalanya seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Itu keterangannya. Itu minimal lah. Tapi jangan ngambil minimal, kalau bisa maksimal. Cuman bagi yang belum terbiasa untuk bisa maksimal, minimal yang minimal ini dibiasakan, Pak. Ya. Karena ada kalanya orang yang semangat untuk sholat malam tapi bertahan baru 2-3 hari, setelah itu bes aja nggak ada lagi gitu. Hilang, nggak tahu kemana semangatnya gitu. Allahul musta'an, ini kurang baik, Pak. Ini kurang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Witir menjelang? Boleh, Pak. Kalau masih ada waktu boleh, silakan. Menjelang itu kan berarti belum adzan kan? Iya, silakan. Selama masih belum adzan, sholat al-jihad. Kalau adzan gimana? Ya udah, selesaikan 1 rakaat, selesai itu. Enggak usah diputuskan sholatnya. Lanjut aja.
Udah adzan, udah aja gitu beres. Enggak, lanjutin aja sampai salam. Tidak ada masalah insya Allah. Ya. Tapi kalau bisa, memang yang terbaik adalah bangun sepertiga malam, kemudian qiyamul lail dengan sholatnya dan witirnya. Habis itu kemudian istirahat sejenak sampai adzan subuh. Ini yang terbaik, Pak. Ada baringannya dulu gitu. Ada tidur dulu, Pak. Aisyah pernah menyebutkan Nabi itu kalau habis sholat malam lalu menemukan aku sedang terjaga, maka beliau duduk mendampingi ngobrol gitu, Pak. Tapi kalau Nabi menemukan aku sedang tidur, karena mungkin Aisyah ada halangan, Pak, nggak ikut sholat, yang Nabi lakukan apa? Berbaring di sampingku, kata beliau. Berbaring di sampingku, kata Aisyah. Nanti pas adzan subuh baru kemudian bangun. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh, sedikit ya, Pak. Nanti jawabannya sedikit juga ya. Taib. Melaksanakan sholat sunnah malamnya apa melaksanakan witirnya, Bu? Kalau witirnya sih saya paham. Taib. Betul. Kalau witir betul tidak boleh melaksanakannya melaksanakan 2 kali dalam 1 malam. Namun yang Anda pahami untuk sholat malamnya itu masih diperbolehkan. Sebagaimana pelaksanaan di bulan Ramadan antara sholat tarawih dengan sholat qiyam. Cuman lagi-lagi Anda sampaikan, wallahu a'lam bishawab, yang paling tepat adalah tadi, yang paling utama adalah pelaksanaan yang sebelum tidur itu hanya diwitir saja. Karena ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat siapa? Yang Nabi pernah nanya kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, kapan kamu sholat malam? Umar, kapan kamu Abu Bakar, kapan kamu witir? Umar, kapan kamu witir? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya witir sebelum tidur. Adapun saya, kata Umar, witirnya setelah bangun tidur. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, engkau orang yang berhati-hati. Sedangkan engkau, wahai Umar, orang yang punya tekad yang sangat kuat. Pertanyaan Nabi tentang masalah sholat witir itu kapan menunjukkan ya yang sebelum tidur atau ba'da isya hanya di witir saja, bukan di sholat malamnya, Pak. Bukan di sholat malamnya. Wallahu a'lam bishawab, yang Anda tahu demikian. Jadi kalau ya. Iya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Apa ayatnya? Sebentar. Ayatnya wala taqulanna li Al-Kahfi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan jangan, kata Allah, kalian mengatakan untuk sesuatu yang akan kalian kerjakan besok. Maksudnya jangan sekali-kali engkau mengatakan aku pasti besok mengerjakannya. Illa an yasha Allah, kecuali kalau engkau sertakan dengan kalimat insya Allah. Jadi betul, Bu, kalau kita punya janji, alangkah baiknya menyertakan dengan kalimat insya Allah. Adapun anggapan orang sama kalimat itu jangan dipedulikan. Ya. Orang anggapnya kan itu apa sih asal sunnah. Jangan dipedulikan, kita sedang mengerjakan sunnah. Yang salah kalau kita memang sudah punya niat untuk itu, baru kita salah. Ya. Jadi memang demikian.
Allah mengatakan wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Dan kalau kamu lupa, kata Allah, segera sebut nama Allah. Kalau lupa segera ingat Allah. Jadi gitu. Jadi tidak usah menjadi tidak kita amalkan perbuatan ini gara-gara khawatir dianggap sama orang kita berpura-pura. Ya, kebaikan tetap kebaikan walaupun orang anggapnya itu bukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah. Oh, ada gimana Pak? Mengenai tadi amanah itu sholat. Ya. Saya pernah waktu itu mendengar bahwa untuk menunjuk saksi, salah satunya orang yang amanah. Ya. Sekarang kita sering lihat di dalam saksi-saksi pernikahan itu, yang ini memang orang-orang yang top aja, walaupun kita nggak tahu apakah sholatnya baik. Itu bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya nggak apa-apa Pak, masih sah pernikahannya insya Allah. Cuman ke depan barangkali kita sebagai seorang muslim diupayakanlah dalam mengerjakan sesuatu maksimal Pak. Sekarang ini kan banyak orang yang terutama dalam pernikahan pengen jadi saksinya itu orang-orang yang punya pamor Pak, punya tenar gitu, punya nama di mana gitu. Padahal itu nggak menjamin pernikahan bakal langgeng fillah. Akan lebih baik kalau yang jadi saksi pernikahan adalah orang-orang yang solih, agar ketika dia mendoakan anak kita yang sedang menikah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahannya akan lebih lama fillah. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang justru malah pendek usia pernikahannya padahal dihadiri oleh orang-orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu Pak. Wallahul musta'an. Tetap insya Allah pernikahannya sah, akad-akadnya juga sah. Hanya saja mungkin ada hal yang lain yang bisa jadi merusak kehidupan setelahnya. Maksudnya ada keberkahan yang kurang sempurna karena lebih mementingkan orang-orang yang punya derajat gitu Pak. Seperti dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan berkenaan dengan masalah walimah. Seburuk-buruk walimah kata Nabi adalah walimah yang hanya diundang orang-orang kaya tapi mengabaikan orang-orang miskin. Seburuk-buruk walimah menunjukkan keberkahannya sangat minim Mbak. Ketika orang-orang yang harusnya dibantu malah diabaikan, yang harusnya dimuliakan malah ditinggalkan. Emang orang miskin mesti dimuliakan? Betul. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, innamatun soruna bidu'afaikum. Justru kata Nabi, pertolongan Allah itu akan datang, diberikan kepada orang-orang yang suka menghormati orang-orang lemah di antara mereka dan orang-orang miskin di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.